Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purwanti dengan NIM 2214201097 dari lokal 1B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama adalah sistem persyarafan, yang kedua adalah sistem pertanian, yang ketiga adalah sistem endokrin, yang keempat adalah sistem kardiovaskular, yang kelima adalah sistem muskuloskeletal, yang keenam adalah sistem intimun, yang ketujuh adalah sistem pernapasan, yang kedelapan adalah sistem pencernaan, yang kesembilan adalah sistem reproduksi, dan yang kesepuluh adalah sistem hematologi dan imun. Baiklah, yang pertama kita mulai dengan sistem persyarafan. Sistem persyarafan ialah sebuah sistem yang mengkoordinasikan seluruh sistem tubuh yang mengatur seluruh aktivitas tubuh. Fungsi dari saraf ini adalah mengumpulkan informasi dari dalam ke luar tubuh. Sel saraf disusun oleh neuron. Neuron ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah dendrit, yaitu yang memiliki fungsi menangkap rangsangan ke otak. Yang kedua adalah nukleus, yaitu inti sel neuron. Yang ketiga adalah badan sel, yang memiliki fungsi menerima rangsangan dari dendrit ke akson. Yang keempat adalah akson, yaitu yang memiliki fungsi menerima sensorik dan mengirimnya ke otot. Selanjutnya adalah penyusun sistem saraf. Yang pertama adalah sistem saraf pusat, terdiri atas cerebrum, yaitu otak besar, yang terdiri dari lobus frontal dan lobus parietal. Fungsi dari lobus frontal ini adalah mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan kepribadian temporal. Memiliki fungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus occipital yaitu bagian belakang yang berfungsi untuk penglihatan, cerebellum otak kecil, brainstem, batang otak. Selanjutnya adalah otak kecil, berada di bawah aktivitas bagian otak. Ini berperan dalam mengendalikan gerakan halus, seperti menulis dan melukis. Selanjutnya adalah batang otak. Batang otak yaitu seikat saraf di dasar otak, sebagai pemancar dan menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Selanjutnya adalah saraf kranial. Saraf kranial ini terdiri atas 12 pasang. Yang pertama adalah saraf olfaktori, yang kedua adalah saraf optik, yang ketiga saraf akumulator, yang keempat adalah saraf koklear, yang kelima adalah saraf trigeminal, enam adalah saraf abuset, yang ketujuh adalah saraf facialis, yang kedelapan adalah saraf vestikuklear, yang kesembilan adalah saraf glosopharyngeal, yang ke-10 adalah saraf vagus, yang ke-11 adalah saraf aksesori, dan yang terakhir adalah saraf hipoglosal. Oh iya, gerakan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama gerak sadar dan yang kedua adalah gerak refleks. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contohnya, gerakan memegang buku saat ingin belajar atau ketika mengambil pensil. Sedangkan gerak-gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biolistrik. Biolistrik adalah ilmu mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh, unsur yang terkandung, kelistrikan dan kemagnetan. Biolistrik ini terdapat di saraf pusat dan otonom. Cara terjadinya biolistrik yaitu dari elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan. Ini adalah gempa dari sistem persyarafan. Ini adalah gempa dari sistem persyarafan yang memiliki fungsi untuk menerima mengolah dan menyampaikan sendrom dari seluruh organ yang memiliki fungsi untuk menerima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin yang pertama adalah hormon. Hormon yaitu zat yang menghasilkan kelenjar endokrin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam sejumlah kecil secara fisiologis maupun psikologis. Kelenjar endokrin ini menghasilkan organ penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengait, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hipofisis atau pituitary. Fungsinya merangsang kerja kelenjar endokrin yang dihasilkan hormon bagian depan lobus interior. Selanjutnya adalah hormon somatopin, yaitu hormon pertumbuhan. Selanjutnya yaitu TSH atau thyroid stimulating, hormon yang berfungsi memelihara pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar tiroid yang ketiga yaitu ACTH, yang berfungsi merangsang konteks ginjal untuk bereproduksi. Selanjutnya adalah palatin atau laktogenik,
yang mempunyai fungsi merangsang kelenjar susu pada ibu menyusui atau ibu melahirkan. Yang terakhir adalah hormon gonadotropik pada wanita, polidestimulasi hormon atau FSH untuk pertumbuhan polide, yaitu yang berfungsi mengatur siklus menstruasi dan meningkatkan saat menopause. Pada laki-laki, FSH merangsang spermatogenesis intestinal cell shifting, hormon yang memiliki fungsi merangsang sel-sel testis. Selanjutnya adalah kelainan kelebihan hormon. Yang pertama adalah sindrom karena kortisol, menyebabkan BB naik, otot lemah, kulit tipis, dan osteoporosis. Yang kedua adalah asam kalis karena somatropin, mengakibatkan organ wajah besar, keringat berlebih, kulit tebal. Selanjutnya adalah gigantisme karena somatropin, gangguan kesuburan mens, kurang gairah seks, dan kebotakan. Selanjutnya adalah kekurangan kelenjar hipofisis, yaitu menyebabkan mudah lelah, mual atau muntah, depresi karena suntik pada anak pertumbuhan lemak. Fungsi sistem endokrin adalah untuk mengendalikan dan mengatur berbagai macam aktivitas di dalam tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, energi, reproduksi, kondisi suasana hati sampai reaksi tubuh saat cedera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Di sini kita akan membahas mengenai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Adapun kelenjar pencernaan sebagai berikut. Yang pertama adalah mulut. Mulut itu proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke mulut. Di dalam mulut ini terdapat alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Selanjutnya, di dalam rongga mulut itu makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Organ di dalam mulut yaitu gigi dan lidah. Yang pertama adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam. Yang pertama yaitu gigi seri, yang kedua adalah gigi tarik, yang ketiga adalah gigi geram depan, yang keempat adalah gigi geram belakang. Selanjutnya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penanganan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Adapun letak rasa pada lidah, yang pertama adalah rasa asin, lidah bagian depan, rasa manis, lidah bagian ujung, rasa asam bagian samping, dan rasa pahit lidah bagian belakang. Yang selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung yang memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung atau verticulus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut, sehingga sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan lambung terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian kardia atau bagian atas, yang kedua, fundus atau bagian tengah, yang ketiga, pylorus atau bagian bawah. Bagian ujung kardia dan pylorus terdapat klep atau faktor yang mengatur masuk dan keluarnya makanan dari lambung. Selanjutnya adalah usus halus atau intestinum, merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Selanjutnya usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Selanjutnya adalah kelenjar ludah, terletak di ruang rongga mulut dan fungsi utamanya untuk menghasilkan air liur atau ludah. Kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim lipase dan amilase. Juga berfungsi agar mulut tetap basah. Selanjutnya adalah hati atau liver. Hati adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia yang berfungsi memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. Selanjutnya adalah pankreas, terletak di kelengkungan duodenum atau di kuadran kiri atas perut, dikenal dengan eksokrin dan endokrin. Selanjutnya kita bahas mengenai metabolisme. Dan cahaya, yaitu memiliki 3 tahap. Yang pertama, produksi,
2. Pisang. 3. Biji chia. 4. Pepaya. 5. Jahe. 6. Kacang. Selanjutnya adalah sistem perkemian. Sistem perkemian merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh, keseimbangan tubuh, dan mengabsorpsi air dan substansi terlalu dalam, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi dari sistem perkemian ini adalah, yang pertama adalah meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritroprotein serta melepaskan renin. Selanjutnya, menstabilkan pH dan darah, menghemat pengeluaran nutrisi, dan membantu hepat untuk mendeteksi racun selama kelaparan. Organ-organ sistem perkemian yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ untuk menyaring kotoran dari dalam darah yang memiliki fungsi mengatur volume air, mengatur keseimbangan osmotik, mengatur keseimbangan asam basa. Ginjal terdiri dari lebih dari 1 juta unit penyaring individu yang disebut nefron. Jumlah nefron dalam ginjal 1,3 juta yang mampu menyaring 170 liter darah selama 24 jam. Setiap nefron terdiri dari kapiler yang terdiri atas 1 glomerulus terdiri dalam kapsula bulmen, yang kedua tubulus proksimal berfungsi untuk reabsorpsi zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh. Yang ketiga adalah tubulus distal convita terletak jauh dari kapsula bulmen, panjang 5 mm. Selanjutnya adalah ductus collagen medu berperan dalam reabsorpsi natrium dan kalsium. Yang kedua adalah ureter, saluran dengan panjang 25-30 cm dengan garis tengah 3 mm mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga adalah vesika urania atau kandung kemih. Dan 4 penyimpanan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut. 4 uretra. Urin dikeluarkan melalui uretra wanita jauh lebih pendek daripada pria, hanya 4 cm sedangkan pria 20 cm. Fisiologi sistem perkemian, proses filtrasi atau penyaringan lebih besar daripada permukaan sehingga terjadi penyerapan darah, absorpsi, proses argumentasi, proses rekresi. Selanjutnya adalah penyakit sistem perkemian. Yang pertama adalah poluria nefritis, ginjal tidak dapat menyaring darah, nefritis akut, dan uranemia. Sistem perkemian adalah sistem organnya memproduksi Baiklah, selanjutnya adalah sistem hematologi dan imun. Sistem hematologi dan imun adalah, yang pertama adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen atau CO2 dan karbon dioksida atau CO2 dalam tubuh. Ikatan antara protein, besi, dan zat warna. Kadar normalnya yaitu laki-laki 132-166 gram per liter dan perempuan adalah 116-150 gram per liter. Fungsi dari hemoglobin ini adalah mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan tubuh. Yang kedua, mengambil oksigen dari paru-paru dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. Selanjutnya adalah trombosit atau plain memiliki ukuran 150.000 sampai 450.000 keping mikrometer darah, tidak memiliki nukleus, tidak dapat melakukan pembelahan atau mitosis. Fungsi dari trombosit ini adalah membantu proses pembekuan darah, membantu melawan virus, membantu proses penyembuhan luka, menutup luka, dan mencegah darah bocor keluar. Selanjutnya adalah eritrosit atau sel darah merah, yaitu kepingan darah berbentuk bulat agak mirip donat, dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut eritropoiesis. Fungsi dari eritrosit ini adalah untuk mentransport hemoglobin yang membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan pengangkut oksigen ke jaringan dan mengembalikan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Bagian dari sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Jumlah leukosit normal bayi yang baru lahir 9.400 sampai 34.000, balita 3 sampai 5 tahun 4.000 sampai 12.000, remaja 12 sampai 15 tahun 3.500 sampai 9.000, dewasa 15 tahun ke atas 3.500 sampai 10.500. Leukosit rendah 4.000 sel atau mikrometer darah jenis roda berputih yang disebut granulasi atau sel. Yang pertama adalah neutrofil, adalah sel yang paling banyak yang berfungsi untuk melawan penyakit atau infeksi. Yang kedua adalah monosit, bagian kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah basofil, menghasilkan reaksi
melawan infeksi. Tes hematologi dilakukan oleh seorang hematolog yang memiliki peran dalam menangani gangguan darah yang dialami oleh seseorang. Hematolog berperan untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit yang berhubungan dengan kelainan darah agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada manusia. Saluran pernapasan pada manusia yang pertama adalah faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan. Sebaiknya bernapas selalu melalui hidung. Ini adalah faring. Faring atau tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis atau anak tekak, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Selanjutnya adalah laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorok atau trakea. Disebut glotis, di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Yang selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorok, berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia, terletak di leher bagian depan kerongkongan. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kini lebih besar, lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus kiri berjumlah 2, sedangkan bronkiolus kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Selanjutnya adalah alveolus. Alveolus berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis setebal selapis sel, lembab dan berdekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 meter kuadrat, 50 kali luas permukaan tubuh, cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas, berlapis 2 dan berisi cairan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia, dari organ hingga fungsinya. Manusia bisa memiliki keturunan karena tubuhnya memiliki organ dan sistem reproduksi. Namun, masih banyak orang yang belum paham bagian dan fungsi dari sistem ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi itu sendiri. Yang pertama adalah sistem reproduksi pria, terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian luar dan dalam. Setiap bagian tentu memiliki fungsinya masing-masing yang sangat vital. Yang pertama adalah penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Pada umumnya, organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Selanjutnya, pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh saluran ini. Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika mencapai klimaks atau orgasme. Selanjutnya, pada sepanjang batang penis terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum. Saat jaringan ini dipenuhi darah, penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi.
Kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan mengandung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. Melindungi testis, skrotum juga mendukung fungsi testis dalam memproduksi sperma. Otot-otot khusus pada dinding skrotum memungkinkan testis untuk menjaga suhu optimal bagi produksi sperma. Ini adalah testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Organ yang biasa disebut buah zakar ini juga berperan dalam memproduksi hormon testosteron. Fungsi testosteron yaitu menghasilkan sperma dan memberi perubahan pada tubuh selama pubertas. Testis pria akan mulai tumbuh sekitar usia 10-13 tahun. Ukuran testis setiap pria berbeda-beda, tetapi rata-rata panjangnya sekitar 5-7,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Selanjutnya yang keempat adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens atau saluran panjang untuk menyalurkan sperma matang untuk kemudian dikeluarkan melalui uretra. Tak hanya di luar, alat reproduksi pria juga terdapat di dalam tubuh. Yang pertama adalah vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Bulbouretral, kelenjar yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Selanjutnya adalah sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita seperti pada pria. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang masing-masing. Yang pertama adalah vulva. Vulva ialah bagian depan yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut mons pubia. Selain itu terdapat clitoris bukan uretra serta labia yang terbagi menjadi dua. Satu, labia mayora atau bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan ditutup rambut-rambut halus. Kedua adalah labia minora atau bibir kecil, berada di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan uretra. Sementara itu, clitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Clitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang atau ereksi. Selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih agak lebih rendah dari rahim. Beberapa fungsi vagina. Yang pertama ialah jalan lahir bayi saat persalinan, tempat keluarnya darah saat menstruasi, dan jalur akses sperma untuk menuju rahim. Selanjutnya adalah rahim. Rahim merupakan organ kecil berongga yang berada di antara kandung kemih dan dubur. Organ dengan bentuk seperti buah pir ini memiliki banyak fungsi penting dalam proses produksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan menebal. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Namun, jika tidak ada pembuahan, lapisan rahim akan keluar dari vagina saat menstruasi. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi organ reproduksi ini adalah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Yang kelima adalah tuba fallopi atau oviduk. Tuba fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di saluran tuba fallopi. Nantinya sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba fallopi akan bergerak menuju rahim. Selanjutnya adalah sistem integumen. Sistem integumen yang artinya adalah penutup. Sistem ini mengarah pada struktur kulit dan aksesorinya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesori yang dimaksud adalah kuku, rambut, dan kelenjar serta kulit.
Adapun struktur kulit, yang pertama adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Epidermis bertindak sebagai perlindungan air dari interaksi dan infeksi. Dan hal eksternal lainnya, ada 4 sel dalam lapisan epidermis. Yang pertama adalah cerepinus, yaitu sel paling banyak yang berfungsi sebagai perlindungan dan tahan air. Yang kedua adalah melanin atau pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Yang ketiga adalah Langerhans untuk respon imun yang melawan virus dan polusi. Selanjutnya adalah Marvel, yaitu respon sensasi, reseptor, dan sensorik. Yang keduanya adalah dermis, merupakan lapisan bawah setelah epidermis. Fungsinya membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit tampak halus. Yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis ialah lapisan terdalam kulit yang memiliki fungsi perlenahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian depan, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh. Adapun penyakit pada kulit yang pertama adalah dermatitis, yaitu yang menimbulkan rasa gatal berlebih. Yang kedua adalah melanoma. Yang ketiga yaitu kanker kulit bila tidak diobati. Yang ketiga adalah campak atau rubella. Yang keempat adalah bisul atau furunkel, terjadi karena kebersihan yang buruk, luka yang terinfeksi. Pelemahan diabetes yang kelima adalah kudis atau skabis, disebabkan oleh parasit atau tumor yang sering diderita oleh orang yang tinggal di tempat umum. Selanjutnya adalah kardiovaskular atau jantung. Jantung ini adalah organ berotot yang berkontraksi secara ritmis, yang berfungsi sebagai memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Jantung memiliki 3 lapisan otot. Yang pertama adalah lapisan perikardium, lapisan yang paling atas. Yang kedua adalah lapisan miokardium, lapisan otot jantung yang paling tebal setelah lapisan perikardium. Yang ketiga adalah lapisan endokardium, lapisan terdalam. Adapun bagian-bagian dari jantung ini adalah yang pertama aorta. Aorta merupakan pembuluh darah utama yang berfungsi untuk memasok darah beroksigenasi ke seluruh tubuh agar tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah vena, jenis pembuluh darah yang mengalirkan darah oksigenasi dari bagian tubuh lain kembali ke jantung. Yang ketiga adalah arteri. Arteri ini berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat adalah katup aorta, yaitu memiliki fungsi mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Yang kelima adalah atrium atau serambi, berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh. Serambi ini terbagi menjadi 2, yaitu satu atrium kanan yang berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawanya menuju ventrikel kanan. Yang kedua adalah atrium kiri, berfungsi menerima darah yang banyak oksigen dari paru-paru dan membawanya menuju ventrikel kiri. Yang keenam adalah ventrikel, yaitu ruang jantung yang mempunyai tanggung jawab untuk memompa darah meninggalkan jantung. Sumber lain ini berfungsi menerima darah yang banyak karbon dioksida dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru. Yang kedua adalah ventrikel kiri, berfungsi menerima darah yang banyak oksigen dari atrium kanan dan memompanya ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dalam sirkulasi peredaran darah. Ventrikel kiri memompa darah yang kaya oksigen ke dalam arteri utama, yaitu aorta. Setelah itu, darah mengalir dari arteri utama ke arteri yang lebih besar, lebih kecil, atau ke jaringan kapiler. Peredaran darah yang pertama adalah peredaran darah besar. Sirkulasinya berawal dari jantung atau ventrikel kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang kedua adalah peredaran darah kecil, dimulai dari jantung atau ventrikel kanan, pembuluh nadi paru-paru, pembuluh balik paru-paru, jantung, dan atrium kanan. Yang terakhir adalah anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama adalah muskular atau otot, yaitu salah satu dari 4 jenis jaringan primer atau utama, terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi. 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Tanpa ada jaringan otot, tubuh tidak dapat melakukan pergerakan. Ciri-ciri otot: kontraksi menegang, ekstabilasi merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saat ekstensibilitas, mampu memegang melebihi panjang otot sentrilex, elastisitas dapat kembali ke ukuran semula. Setelah berkontraksi, 2 jenis otot rangka merupakan bagian terbesar tubuh kita. Fungsi utamanya untuk menggerakkan tubuh otot anggota gerak
Ada dua otot, yaitu otot seksor untuk membengkokkan sendi dan otot sensor untuk meluruskan sendi. Fungsi otot rangka yang pertama adalah menghasilkan gerakan otot pada tempat otot itu melekat, mempertahankan postur dan posisi tubuh terhadap gaya gravitasi, menjaga panas tubuh agar suhu tubuh normal, dan mengatur gerak pada tulang serta sebagai alat aktif. Ciri otot rangka bercorak lintang terdapat pada rangka tubuh, bekerja sesuai kesadaran atau volunter. Selanjutnya adalah otot polos. Bagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta perbandingan tuba yang terdapat pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Fungsi dari otot polos ini adalah membantu dalam pencernaan makanan dan juga memaksakan makanan dari satu organ serta organ-organ lainnya, kecuali jantung. Ciri-ciri dari otot polos ini adalah berbentuk gelondong, mempunyai inti sel tidak mempunyai garis melintang. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung secara struktural dan fungsional, memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polos. Seperti otot rangka, otot jantung memperlihatkan saat lintang karena filamen tebal dan tipisnya tersusun sangat teratur menjadi pola pita regulasi. Fungsi otot jantung ini adalah mengatur fungsi jantung, memompa darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah dan dari kiri tubuh atau sistemik dan keadaan paru-paru, memeras darah keluar dari jantung untuk pasukan ke paru-paru atau bagian tubuh lainnya dalam bentuk kreatin fosfat. Selanjutnya adalah jaringan penyambung. Yang pertama adalah sendi atau artikulasi. Selanjutnya adalah jaringan penyambung. Yang pertama adalah sendi atau artikulasi, yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang kerangka untuk memudahkan terjadinya gerakan ilmu yang mempelajari persendian disebut artronologi. Terdapat 3 jenis sendi utama, yaitu sendi virus, sendi tulang lawan, dan sendi sinovial. Sendi juga dapat diklasifikasikan menurut kemungkinan geraknya: tak bergerak, sedikit bergerak, dan bergerak luas. Yang kedua adalah ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan satu tulang darah yang lainnya menjadi jaringan ikat yang memfasilitasi gerakan. 3. Sangat elastis untuk memungkinkan peregangan dan lentur sendi dan anggota badan untuk memproduksi gerak. Ligamen dapat diklasifikasikan dalam 3 teori utama, yaitu ligamen antikular dan ligamen peritonia. Yang selanjutnya adalah jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi yang menghubungkan otot dengan tulang mirip dengan ligamen, dan juga terutama terjadi dari kolagen dan secara struktural dirancang untuk menahan jumlah tinggi tegangan otot, dan mereka bekerja sama dengan otot untuk mengarahkan kekuatan dalam yang digunakan untuk menarik hal-hal ke arah tubuh. Gangguan pada sistem yang pertama adalah cedera, yang kedua adalah kelainan bentuk tulang, yang ketiga adalah osteomyelitis atau infeksi pada tulang dan jaringan sekitarnya, gangguan persendian, gangguan pada lutut, masalah pada otot, penyakit autoimun, dan kanker otot.